Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnal fahmal qawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi wa asrarna bi zumrati amin baqala. Kitabu ahkamit taharati ay hadha kitabu ahkamit taharati wal kitabu lughatan masdarun bi ma'na ad-dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsin ahkami ammal babu basmun li naw'in mimma dakhala tahta dhalika jinsi wa taharatu bi fathi ta'i lughatan an-nazafatu wa amma shar'an fa fiha tafasiru katsiratun minha fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Amma tuharatu bid-dhammi fasmun li baqiyatil ma'i walamma kana al-ma'u alatan li taharati istaqrada al-musannifu li anwa'il miyahi faqala al-miyahu. Jadi kita malam ini alhamdulillah masuk tentang fikih bab tentang toharah. Arti toharah adalah pada segi bahasa Jarsidin yaitu bentuk isim masdar. Ini bagian pesantren kayak bisa tentang masdar kan? Pernah ya? Nah, jadi bagian pesantren ada membahas tentang masdar. Artinya apa? Artinya bimakna dhammi wal dhammi. Artinya dengan makna pengertian perkumpulan dan perhimpunan. Nah, jadi bahasanya kitab. Jadi gue pakai rata-rata musannif pengarang kitab bahasa Arab atau kitab kuning ini biasanya merincikan arti sebuah kata. Dari kata itulah terbentuk per kalimat. Dari kalimat tersebut terbentuklah beberapa kalimat, terbentuklah pahaman daripada kalimat. Misalnya Pak RT. Paham latihan Pak RT ya? Kenapa paham nggak? Terus ada tambahannya Pak RT mendata di gang MPH. Paham latihan jadinya? Paham nggak jadinya? Pak RT mendata orang yang di gang MPH di sini. Kalau sebatas Pak RT aja, paham nggak ya? Misalnya Om 4D, ada yang bentar Om Marol misalnya begitu. Gak Om Marol, Pak RT, pasti Om 4D itu bertakun apa Om Marol? Nah kayak itu juga bahasa Arab ini, musannif pengarang kitab itu membuat kata per kata dan sampai beberapa kalimat dan menyampaikan dalam sebuah kitab kuning, kitab tanpa baris dan tanpa makna, hanyar sidin hendak diletakkan di kitab. Jadi kada sembarangan lah, tidak sembarang. Jadi harus rinci, harus jelas, lawan harus kawa dipahami. Nah makanya orang yang mengaji kitab kuning ini kada sembarangan. Jadi memang ada dasarnya, ada ambilannya. Jadi akan datang lebih jelas lagi. Jadi kitab Ahkamit Taharati ini adalah kumpulan kitab tentang hukum-hukum bersuci. Arti kitab di sini Jarsidin dengan makna perkumpulan dan perhimpunan. Dan dari segi istilah yaitu nama bagi jenis daripada hukum-hukum. Baca dulu. Adapun bab yaitu isim bagi satu matan daripada sesuatu yang masuk di bawah itu jenis. Nah, jadi
kebiasaan di suatu kitab itu fikih khususnya ada disebut dengan kitab, ada disebut dengan bab. Ini bahasa Arab jadul lah. Terus pasal, far'un, ini bahasa kitab lah. Mas'alatun, tambihun, khatimatun, baru tatimmatun. Nah, jadi sekarang masuk kepada kitab Ahkamit Taharah, kitab penjelasan tentang hukum-hukum bersuci. Nah, jadi kitab akan tentang bab, pasal, far'un, mas'alatun, tambihun, khatimatun, tatimmatun. Ini bahasa kitab fikih biasanya. Nah, jadi untuk sekarang kita masuk kepada kitab ini. Kalau bahasa Banjarnya atau bahasa yang kita temukan di masyarakat di sekitar biasanya ini disebut dengan sekolah. Apa nama sekolahnya? Misalnya turun sekolah dulu, Nurul Ulum. Nah, dari Nurul Ulum berapa kelas? Berapa tingkatan? TK, SD, madrasah 1 sampai 6 misalnya, kalau 1 sampai TK, terus madrasah MI, terus sanawiyah. Nah, seperti ini juga kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih jelas, lebih fokus. Amun seperti kitab, misalnya kitab dahulu lah, Imam Syafi'i, sidin secara pemisah-pemisahnya jarang sidin menentukan. Makanya bagian Banjar khususnya Indonesia pada umumnya mengkaji kitab itu biasanya kitab Syafi'iyah namanya. Kitab daripada karangan-karangan imam atau ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, bukan langsung kepada kitab Imam Syafi'i bernama Al-Um. Ini kitab Imam Syafi'i bernama Al-Um. Biasanya kelompok sebelah itu biasanya kenapa aja? Kadang mengkaji kitab Imam Syafi'i secara langsung. Ya, ada pertanyaan tuh biasanya. Kenapa jadi mengkaji kitab nih? Kitab ini gue pengarang kitab matannya ini hidup di era Imam Ghazali sekitar abad ke-5 Hijriah. Jauh pada Imam Syafi'i 2 atau 3 Hijriah. Sedangkan Imam Ibnu Qasim Al-Ghazali sekitar 5 atau 4 Hijriah. Jadi sekitar ada halat sekitar 1 abad 100 tahun. Nah, jadi kenapa kita kadang mengkaji Al-Um? Karena susunan babnya Imam Syafi'i masih tercampur-campur lagi. Namun kita memilih nyaman kenapa? Misalnya dia hendak makan nih, ambil baras dulu dimasak, ambil iwak dulu di siangi, diujahi, hanyar, disangat. Namun kita mengambil kitab ini biar langsung siap saji, langsung makan, nyaman nggak? Nyaman nggak? Siap saji aja lagi, tinggal suap aja lagi. Makanya membawakan kitab ini. Amun pian mengambil kitab Al-Um, kita pelajari, pian minik kepala bahasa Banjarnya, pusing kepala. Nah, jadi poin-poinnya ya seperti ini kurang lebih perbandingannya. Nah, itu. Belum lagi kayak ilmu usul fikih kita kurang paham, ilmu usul hadis magidnya, terus pulang kaidah fikih nang kiafa. Malih kada. Oleh karena itu kitab ini bahasanya kita tinggal pakai, tinggal gawi, selesai. Kalau kitab seperti Al-Um tadi biar
perbedaan dengan kiapa kada ilmu kita kada lengkap lagi. Ya orang memasak nih misalnya kada lengkap, skillnya, keterampilannya, nasi hangit, iwak hangit juga, nyaman lah dimakan, kada nyaman, nah gitu juga. Nah di sini Sidin memakai dengan bahasa mantik oleh. Nah kita secara langsungnya wa taharatu bi fathhi ta'i lughatan an-nazafatu, dan taharah artinya kebersihan bahasa dari segi bahasanya an-nazafah, dan adapun pada syarat pada segi syariat hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya maka terdapat beberapa tafsir yang sangat banyak. Di antaranya perkataan mereka ulama fi'lu ma tustabahu bihi sholatu ay min wudu'in wa guslin wa tayammumin wa izalatin najasatin. Arti taharah adalah perbuatan terhadap sesuatu kaifiat ataupun tata cara yang diperbolehkan dengan perbuatan tersebut mengerjakan sembahyang. Di antaranya sembahyang itu apa? Daripada berwudu dan mandi dan tajamum dan menghilangkan najis. Nah, jadi kita masuk ke masalah. Ini tentang kebersihan, taharah namanya. Taharah. Arti taharah adalah bahasa kebersihan. Nah, jadi agama Islam ini sangat memandang positifnya kebersihan. Bukan hanya kebersihan di luar zahir kita, bahkan batin kita, hati kita, pikiran kita. Jadi kebersihan ini dari segi bahasa adalah taharah, dari segi bahasa adalah kebersihan. Kebersihan ini jar ulama terbagi kepada 3 dulu. Yang pertama adalah kebersihan zahir. Yang kedua kebersihan hissi. Hissi ini artinya kalau ditangkap panca indera kita. Yang ketiga adalah kebersihan maknawi. Nah, kebersihan zahir ini yang di luar seperti hingus. Tahu kan hingus? Tahu ya lah. Hingus yang keluar di hidung. Tuhannya sudah jarang dihingusan deh. Atau kekanakan ya sampai ke mutung diisap. Nah itu waktu kekanakan hari kita jalan. Nah wah ini ngarang sudah tahu, dewasa sudah, alhamdulillah. Jadi kebersihan dari segi zahirnya sudah kawan menjaga. Nah jadi dari segi zahir hingus, pertanyaannya hingus nih najiskah kada apa? Nah jadi jujur Sidin kada najis. Jadi hingus nih kada najis. Parapan kian misalnya sembahyang wahim misalnya ngaran wahim tuh ya sulit lah ditahan, keluar angka 11 batal lah sembahyangnya kada. Karena apa? Karena hingus bukan termasuk daripada benda najis walaupun rigat ataupun jorok. Nah itu kada masalah, yang terpenting kada keluar daripada muntung. Yang kedua adalah hissi. Hissi ini artinya bisa ditangkap panca indera kita. Misalnya mata kita kebanyakannya atau hidung kita, seperti najis pada biasanya. Ini yang dibahas fikih kena akan datang. Kebanyakan ini. Sedangkan zahir seperti hingus tadi, dimaafkan. Hissi najis seperti tahi kucing misalnya. Itu kalau kan ditangkap panca indera kita,
Melihat tidak? Mencium kada? Baunya kada kayak biasa, iyalah. Mendengar. Walaupun pian 10 meter masih keciuman lagi biasanya, apalagi 5 meter, 3 meter, apalagi itu jajak. Nah, magibnya. Nah, jadi isi najis seperti tahi kucing misalnya. Nah, jadi ini bagian fikih gue, Pak. Karena dalam semalam fikih itu tentang gawian kita yang bisa ditangkap panca indera, mata, telinga, hidung. Tercium nggak ada tahi kucing? Kelihatan nggak kan? Warna yang biasanya, ada sedikit saham lagi. Nah, terus ulang hidung, telinga, kawannya madakan, ya kan? Nah, jadi bisa ditangkap panca indera. Sedangkan maknawi ini, contohnya dengki. Ini pembahasannya hanya tasawuf, tasawuf akhlaki namanya. Nah, jadi kawalah kita melihat orang dengki. Kadang kawal di hati orang, bukan di hati orang. Kecualinya menampakkan kedengkiannya. Misalnya pian berjalan karena dengki diandakinya. Misalnya takut, itu dengki timbul. Jadi dengki ini letaknya di kalbu dulu. Jadi pian mana kawal mendata ataupun ya melihat lagi apa dengkinya. Nah, oleh karena itu bahasan daripada dengki, kebersihan dari segi maknawi adalah di masalah hati kita. Ya, masalah tasawuf yang akan datang setelah membahas fikih. Nah, jadi dari segi hissi perbuatan kebersihannya adalah bisa ditangkap oleh fikih. Sedangkan maknawi seperti dengki itu masuk kepada ilmu tasawuf. Paham? Nah, jadi intinya seperti itulah. Nah, terus dari segi ini sedikit bahas saja belakangan. Terus dari segi syarat Allah Ta'ala dan Rasulnya sang pembuat hukum atau asyari, arti kebersihan adalah taharah adalah pekerjaan mengenai tata cara berakibat bisa mengerjakan sholat. Nah, pekerjaan mengenai tata cara berakibat bisa mengerjakan sholat atau kebersihan artinya. Misalnya pian malam ini wudu ada sebelum sembahyang maghrib berwudu kan? Karena pian berwudu akibatnya bisa mengerjakan sholat ada? Bisa. Nah, itu adalah taharah dari segi syara. Paham? Nah, akan datang menulis beberapa pembagiannya. Terus taharah terbagi kepada jumlah dan tafsil. Kebersihan terbagi kepada syarat. Yang pertama adalah kebersihan secara jumlah. Kebersihan secara jumlah. Yang pertama ainiyah. Yang kedua hukmiyah. Ainiyah ini contohnya najis seperti biasanya. Yang kedua adalah seperti wudu dan mandi wajib. Dan mandi wajib. Kebersihan terbagi kepada dua. Yang pertama kebersihan secara jumlah. Yang pertama adalah pembagian secara jumlah adalah ainiyah. Bendanya artinya. Misalnya pian tadi
tejak tahi kucing. Ada nggak ada bendanya? Di mana? Di batis. Yang mana? Di batas pian? Batis pian. Maulah kepala pian. Kada mau kan? Karena pembagian secara jumlahnya kebersihan adalah ainiyah, najisnya dibersihin. Ya kada? Jangan tejak tahi kucing kepalanya dibersihin. Tuh beda lagi dah akalnya. Nah, terus yang kedua adalah hukmiyah. Hukmiyah ini contohnya seperti wudu dulu. Pian berwudu malam ini karena apa? Misalnya BAB, buang air besar, behara misalnya bahasa Banjarnya. Biar behara yang pertama dibasuh dulu apa? Istinja, kurit jala. Terus yang dibasuh apa? Hendak sembahyang nih. Muhal ada. Hubungan burit lawan muhal apa? Adalah PRT. Hubungan burit pas burit dibasuh, tak muhal pulang basuh. Ada kan tidak? Tidak. Terus membasuh tangan pulang, ada lah hubungannya karena tangan tadi. Terus membasuh sebagian rambut di bagian kepala, adalah hubungan pian membasuh BAB burit lawan kepala, ada nggak hubungannya? Terus membasuh telinga, terus pulang hajar batis, ada hubungannya, yang termasuk daripada hukmiyah namanya. Terus pian BAK, buang air kecil, mekamih bahasa Banjarnya. Yang pian basuh yang pertama adalah istinjanya, kemaluan bagian depan. Hanyar pian berwudu pulang, adalah hubungannya yang di bawah lawan kepala, tidak. Terus tangan pian pulang dibasuh, wajar lah tadi. Terus bagian kepala ada hubungannya, rambut di kepala. Terus telinga hanyar batis. Nah itu untuk wudu. Terus mandi wajib, ini aneh lagi. Mandi wajib misalnya pertama ihtilam, nggak akan datang. Kami ihtilam untuk ya remaja lah biasanya. Terus untuk yang sudah suami istri, jima lah bahasa Arabnya. Ataupun haid dan nifas. Keluarnya di mana? Di bagian kemaluan. Yang dibasuh bagian mana? Seawakan badan. Sebagian besar badan. Bukan sebagian besar lagi, seluruh badan. Ya kan? Apa hubungannya membasuh berataan awak, mandi wajib lawan kemaluan? Ada hubungannya. Nah, karena itu masuk pada kebersihan secara jumlah, yaitu hukmiyah, pada hukum syaratnya, pada hukum fikihnya. Paham? Nah itu. Jadi hukmiyah ini tidak bisa terdeteksi oleh mata ataupun panca indera kita. Nah, jadi makanya dalam usul fikih disebut dengan ta'abbudi namanya. Allah Ta'ala menyuruh bila kita hendak sembahyang harus mandi wajib, amun jimak misalnya suami istri, ataupun wudu. Nah, jadi sembahyang tadi harus melakukan wudu dan mandi wajib bagi orang sudah memiliki suami istri. Itu ta'abbudi namanya. Artinya apa ta'abbudi? Tidak bisa dipikirkan hikmahnya ataupun sebabnya apa. Ada hubungannya kan membasuh kemaluan lawan membasuh bagian muka kita. Nah itu yang pertama tuh secara umum. Terus secara tafsil, secara terperinci kebersihan secara jumlah. Yang kedua adalah kebersihan secara terperinci atau tafsil terperinci. Jadi di sini terbagi kepada 3. Yang pertama adalah perantara ataupun wasail besarnya. Terus perantaranya, perantara. Perantaranya, perantara. Hanya di sini maksud ataupun tujuan.
Perantara terbagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini. Yang pertama adalah air. Yang kedua, tanah. Yang ketiga, batu beristinja. Batu beristinja. Yang ketiga, samak ad-dibak bahasa Arab. Bukan samak bahasa Banjar lah. Terus yang kelima adalah siwak. Sedangkan perantara cuma ada 1 wadah. Sedangkan tujuan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama wudu. Yang kedua tayamum. Yang ketiga mandi. Mandi ini terbagi kepada 4. Ihtilam, jima, haid, nifas, istinja, menghilangkan najis, menghilangkan najis. Nah, keringkasan tohara, kebersihan secara terperinci. Yang pertama adalah perantara. Perantara daripada yang pertama adalah air. Jadi kita membersihkan sesuatu, misalnya tahi kucing tadi, pakai banyu kada, pakai air kada, pakai air. Ini kebanyakan karena akan kita bahas selanjutnya. Terus yang kedua adalah tanah. Orang yang tidak mendapatkan air, misalnya kemarau panjang. Dulu pernah zaman Sayyidina Umar kemarau panjang, itu sampai bagian Madinah tuh ya berapa ribu orang kelaparan waktu itu. Nah, jadi karena banyu tidak ditemukan, akhirnya pakai tanah untuk bertayamum. Terus yang ketiga adalah batu beristinja. Jadi boleh pakai batu untuk beristinja kemaluan bagian depan. Misalnya dapat batu, yang penting batunya itu ya ada 3 sisi lah minimal. Jadi boleh pakai beristinja. Ya sekarang kan pakai tisu. Nah itu apa? Kiasnya. Karena di zaman Nabi SAW tisu ada kan tidak? Karena tidak, akhirnya tisu dikias lawan batu dikias lawan tisu. Yang keempat adalah samak. Samak nih untuk misalnya nih zaman bahari itu kan ya Rasulullah sahabat lah, ada bangkai yang kada bersembelih. Jadi supaya kawannya kulitnya dipakai lagi atau dijual atau diolah bagaimanapun, ya disamak namanya. Disamak tuh pakai sesuatu yang pahit atau kalap bahasa Banjarnya. Nah, hanyar kulitnya tadi diolah, misalnya ya dahulu kan di Jepang kayak kita ini. Nah, seperti ini kan. Wadah air terbuat daripada kulit biasanya. Nah, jadi supaya kulitnya yang bangkai yang mati, misalnya bangkai sapi bangkai onta mati misalnya, apa supaya kawa diambil manfaat bangkai tadi ya, kulit disamak namanya. Terus yang keempat adalah siwak. Nah, siwak zaman bahari belum ditemukan sikat gigi. Nah, jadi siwak Rasulullah memakai. Nah, jadi perantara ini mulai dari air, tanah, batu beristinja, samak, dan siwak. Ini perantara kita untuk berkebersihan, bersuci daripada segi syar'i. Nah, jadi pakai beratan alat nih yang kita pakai dalam agama Islam.
Selain daripada 5 nih, kita tidak temukan. Nah, jadi makanya itu karena itu perantara. Nah, sedangkan pembagian perantara, misalnya wadah, contohnya gayung atau ember, itu perantara namanya. Karena apa? Karena pian mengambil gayung tuh diisi apa? Diisi air ataupun banyu. Maulah pian gayung, atau langsung kepala, maulah bersih. Nah, jadi untuk gayung ember itu perantara. Di perantara aja. Diisi air, hanya dimandikan atau dibawa wudu. Terus tujuannya apa? Dari sekian perantara dan perantara. Tujuannya apa? Di antaranya untuk berwudu. Tujuan gak ada. Kita memakai gayung, wadah tadi, mengambil banyu atau air. Tujuannya apa? Untuk berwudu. Terus tayamum, kita mengambil tanah, ya, dibuat ke wadah. Jangan langsung, biasanya guru kami, guru Nawi Marfu, Allah yarham, Sidin daerah Martapura. Jadi Sidin menjelaskan tayamum itu seperti apa. Jadi Sidin ambil tanah, jangan tanah yang ya dihiga tahi kucing, jangan diambil di situ. Di tanah yang bersih, suci lah, hanyar diambil, hanyar diayak di sini. Nah, ditapisan, dibuat di wadah dendangan misalnya, atau baskom lah, hanyar gitu yang dipakai. Nah, itu supaya nyaman jersidin. Nah, jadi kedua adalah tayamum. Yang ketiga tujuannya adalah mandi. Air, wadah, buat air atau banyu untuk apa? Untuk mandi. Mandi wajib ini disebabkan karena apa? Yang pertama adalah ihtilam. Yang kedua adalah jima untuk orang yang bersuami istri. Yang ketiga adalah haid. Mandi wajib kan? Mandi wajib bila tuntung. Terus yang keempat adalah nifas. Jadi orang yang nifas setelah melahirkan, kalau hendak sembahyang sudah berhenti darah nifasnya, diambil wadah, terus diisi air, hanyar mandi wajib. Yang keempat adalah istinja. Tujuan kebersihan di antara adalah istinja. Istinja itu deh, ambil wadah, air, hanyar. Istinjanya di antaranya adalah membersih bagian depan kemaluan dan bagian belakang dubur kita. Terus yang kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5 menghilangkan najis. Ya tadi, seperti misalnya tahi kucing. Pian mengambil yang mana Bu? Tanah kah? Batu kah? Siwak kah? Atau sesuatu yang kelat kan? Pian mengambil air, ya kan? Nah itu. Di antaranya istinja nih, menghilangkan najisnya adalah najis daripada bekas jilatan anjing. Cara membersihkannya seperti apa? Cara membersihkannya pian ambil wadah, ambil banyu 6 kali. Yang ketujuh, pian campur antara air ataupun banyu dan tanah, hanya pian pakai. Nah, jadi kesimpulan kajian kita akan datang seputar ini berata. Jadi kesimpulannya ini berata, kada terlepas dari ini. Nah, jadi perantara dan tujuan daripada mensucikan najis. Akhirnya kawa sembahyang, akhirnya kawa membaca Al-Quran, akhirnya kawa masuk masjid, akhirnya kawa tawaf misalnya. Banyaklah beberapa hal. Sedangkan untuk puasa tidak ada hubungannya Bu ya Pak, karena puasa tidak disyaratkan orang tersebut suci, makruh hukumnya. Nah, jadi untuk sembahyang, membawa Al-Quran, membuka Al-Quran, jadi toharah ini sangat-sangatlah penting. Makanya bab pertama biasanya dalam kitab fikih adalah bab tentang toharah, kebersihan yang menyangkut daripada kebersihan isi masuk kepada syara Allah Ta'ala dan Rasulnya, baru ke semua ini. Ini kesimpulannya barangkali yang kita kaji akan datang beberapa bulan ke depan di kesimpulannya. Amun sudah pian paham ini, insya Allah kita nyaman mengkaji ke depannya. Karena kesimpulannya seperti ini sudah menggambarkan lampian. Paham? Nah, itu.
Jadi perbuatan berat ini untuk apa Jalsidin dalam kitab sini? Untuk mengerjakan ibadah sembahyang. Contohnya daripada ibadah sembahyang adalah daripada wudu, masukkan tadi, terus mandi, terus tayamum dan menghilangkan najis. Nah, jadi bab taharah isi yang panca indera kita termasuk daripada fikih namanya. Belum baca lagi. Amma taharatu bidhammi fasmun li baqiyatil ma'i. Adapun taharah ini perbedaan dari segi lafaz ya ulama bidhammi dengan nama huruf ta, yaitu nama bagi air yang tersisa. Dan manakala musannif membicarakan tentang alat untuk bersuci, beliau mengalih pembicaraan untuk membicarakan tentang macam-macam air ataupun banyu. Beliau pun berkata, al-miyahu allati yajuzu ayyasihu tatahuru biha sab'u miyahin. Air yang boleh ataupun sah untuk bersuci yaitu ada 7 air. Nah, semalam sudah jelaskan boleh itu dalam artian sah. Yang semalam amun pian masih boleh, itu masih mengambang lah biasanya. Arti boleh ini sah, karena saya menjelaskan sudah semalam tentang hukum taklifi seperti apa, tentang hukum wad'i seperti apa. Sedangkan tentang hukum sah ini tentang hukum wad'i namanya. Jadi sah ada berapa air? Ada 7 air. Yang pertama adalah ma'us sama'i ay an-nazilu minha wa huwal matar. Yang pertama adalah air hujan. Jadi air pertama yang sah dijadikan untuk bersuci kebersihan kita dari segi jasad kita, yang pertama adalah air hujan. Jadi misalnya pian menanai banyu hujan, itu sah pian menggunakan untuk wudu. Terus mandi wajib, terus istinja dan menghilangkan najis yang ada. Jadi air hujan waktu ulun di Gambut itu sekitar tahun 2002-2006an lah, belum bisa sekitar 4 tahunan. Jadi di sana tuh ngalih benar banyak. Ngalihnya bila waktu musim kemarau itu biasanya pakai baju sumur. Baju sumurnya pun kada bersih juga. Ada terkena warna kuning, ada terkena warna hitam, ada terkena warna hijau. Ya, baju jas-jus ya kawanan bahari. Jadi ya waktu kemarau seperti itu dahulu tuh. Nah, jadi dari segi supaya nyaman ya Pak, ya waktu musim hujan. Jadi musim hujan itu di tanah itu, di tanahnya digentong biasanya. Jadi banyu itulah yang digunakan untuk wudu, mandi wajib, ataupun ya memasak macam-macam. Nah, jadi air yang pertama dipakai untuk bersuci adalah air hujan. Terus yang kedua adalah wama'ul bahri ay milhi, dan air laut yang berasa masin ataupun asin. Nah, jadi misalnya pian ya, dari sini Banjarmasin ke Surabaya misalnya, hadir haulan ka, ziarah ka, takkan pian di dalam kapal, ambil aja banyu laut tuh, pakai aja, karena di sini termasuk daripada air yang boleh dipakai untuk bersuci. Itu air yang kedua. Terus yang ketiga adalah wama'ul bi'ri, dan air dari sumur. Ini kan sudah biasa lah. Air sumur itu boleh dipakai untuk bersuci, mandi wajib, berwudu, beristinja, dan menghilangkan najis. Nah, jadi misalnya sumur bor atau sumur ya alami itu boleh dipakai untuk bersuci. Misalnya sumur zam-zam bang ya Pak, banyu zam-zam nih, boleh kada dipakai untuk wudu. Misalnya nih, hendak berkah aja, kebanyakan isi banyu zam-zam balik daripada umrah ataupun haji, boleh dipakai, tapi sayang banget hukumnya. Boleh jadi pakai pada makruh tempatnya. Untuk menghilangkan najis kan seperti apa? Banyu zam-zam misalnya kehabisan banyu
di perjalanan, hukumnya boleh juga. Tapi hukumnya yang lainnya khilaful aula namanya. Khilaful aulanya kurang bagus lah. Itu baju sumur. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah wamaul aini, dan sumber mata air. Sumber mata air ini ya misalnya di pegunungan, misalnya kalau dapat sumber air, nah itu boleh pian pakai untuk bersuci. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wama salji, dan air es. Nah misalnya kita nih ya film tropis nih jarangnya kalau banyu salju. Jadi salju ini maksudnya boleh apa? Huwa an-nazilu minas sama'i ma'yan summa yajmadu min syiddatil bardi, yaitu air yang turun dari langit berupa cairan kemudian membeku dari karena sangat dingin. Jadi paratan di atas atmosfer itu masih berupa banyu lagi, air lagi, masih benda cair lagi. Terus ketika masuk ke lapisan ozon atau ya di tempat kita sini hanya membeku. Jadi beda lawan air salju yang biasa. Nah jadi boleh dipakai untuk bersuci intinya. Omong bardi yaitu huwan nazilu minas samai jamidan kalmilhi sumayan mau ala nardi, yaitu air yang turun daripada langit terus beku kemudian mencair di atas tanah kita. Nah jadi intinya banyu yang di atas langit tuh hukumnya sah dipakai untuk bersuci. Misalnya pian ke kutub utara itu kan es melulu tuh. Nah jadi pian boleh bersuci menggunakan banyu yang berada di situ. Jadi intinya 7 air ataupun banyu tadi boleh dipakai untuk bersuci, baik itu pian berwudu, terus mandi wajib, istinja, dan menghilangkan najis. Wa ma hadhihi sab'atu qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqati. Dan terkumpul ini 7 macam air oleh perkataan engkau, kata musannif, yaitu air yang turun dari langit ataupun muncul dari permukaan bumi atas rasa apapun. Banyu laut rasanya apa? Masin. Terus banyu sumur tawar, ya kan? Ada juga bang karena ya rasa masam ada juga. Nah itu boleh jadi pakai rasa apa aja boleh dipakai. Banyu yang 7 macam tadi, warna apapun, banyu sumur karena warna kuning boleh dipakai. Terus banyu sungai warna apa ini? Warna kuning boleh juga dipakai. Dan bau apapun, nah berubah kada baunya karena banyu sumur ataupun banyu sungai berubah kada tekanannya. Nah itu boleh dipakai jadi. Yang terpenting tidak ada najis yang berada di situ. Nah terus banyu peri ayam boleh kada dipakai untuk bersuci. Wah ini jarang membaunya, dahulu tuh pernah. Nah jadi dalam kitab tadinya tulisan kitabnya Guru Saranuddin Bangil, Jarsidin boleh dipakai untuk bersuci. Nah itu. Nah jadi intinya 7 air tadi boleh dipakai untuk bersuci. Nanti pembicaraan untuk air yang pertama nih, air. Nah jadi kedepannya kita membicarakan tentang air apa aja yang boleh dipakai, apakah mutlak air secara berataan ataukah ada air tertentu yang tidak boleh dipakai. Akan datang membicarakan tentang pembagian air, ada 4 macam jadi sedikit. Yang pertama adalah air yang suci lagi mensucikan tanpa makruh dipakai, yaitu air yang mutlak. Ya tadi seperti ini. Nah air mutlak namanya, yang sudah jelaskan pertemuan semalam, malam Senin semalam. Jadi air mutlak ini boleh dipakai pian wudu kah,
pian mandi wajib kah, pian beristinja kah, pian menghilangkan najis kah, boleh dipakai. Arti boleh Pak, sah dipakai untuk yang 4 macam tadi. Nah terus bila airnya misalnya banyu pian bola kopi misalnya, kopi tadi pian bola setermosan, misalnya hendak camping lah, namanya anak gunungnya kan, anak senja di perjalanan camping, ternyata pas malam kehabisan banyu, sekalinya maghrib tiba anak kami buang air kecil, jadi siapa yang ada banyak kopi aja, siapa nih jar orang kada mengaji fikih tutuyakannya banyak kopi tadi salahnya buang air kecil bersucinya kada sah. Karena apa? Karena banyak kopi itu walaupun suci kada banyak kopinya, tapi tidak bisa mensucikan. Lawan juga terikatnya memang kadang kau dilepaskan. Kau lah pian anak banyak kopi, andak di mana aja pian nyawat banyak kopi kadang, apalagi ada baunya. Dan andak di mana? Misalnya pian andak di baskom, banyak kopi kadang mas, banyak kopi. Pian andak pulang di drum, misalnya tong hibak, misalnya drum hibak, tetap banyak kopi masih kadang dilepas. Walaupun pian menggunakan banyak kopi tadi sekitarnya seharian, tetap banyak kopi tandakannya masih ada. Nah jadi banyu yang tidak ataupun air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang tidak bisa lepas namanya. Terus pulang banyu susu. Pian misalnya ya acara manakib bola banyu susu misalnya 5 liter persediaan di perjalanan, ternyata hendak wudu, boleh kadang pakai banyu susu tadi? Karena boleh. Karena apa? Banyu susu tadi sesuatu air yang tidak bisa dipisahkan namanya. Ya kada. Biar pian menggunakan seharian tetap banyu susu masih. Nah jadi walaupun suci tapi tidak bisa mensucikan awak kita baik dari segi wudu, mandi wajib, istinja dan menghilangkan najis. Nah itu banyu teh sama aja juga, dan banyu yang olahan misalnya buah pita ataupun ya apalagi teh gelas, teh celup, macam-macam atau orang dipakai untuk bersuci. Nah itu akan datang pembicaraan gue ya Pak, macam-macam tentang air yang dipakai untuk bersuci. Jadi misalnya banyu sumur misalnya pian dapat, misalnya warnanya warna kuning, terus ulang berbau, pian andak di wadah tong, masihlah namanya banyu sumur, kurang ada tahu kan ada lagi banyu sumur, karena bukan keterikatan yang kuat. Beda lawan banyu kopi, banyu susu tadi, terikatnya kuat, terbawa dilepas, kecuali disuling bahasa. Nah itu beda lagi halnya. Nah mungkin sampai sini aja tentang fikih yang kita bicarakan, masuk kepada tasawuf. Nah ini bisa aja pian foto yang akan datang, supaya akan datang pelajaran kita lebih mudah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa asrarna bi zumratin amin. Wa qala radhiyallahu anhu law anna an-nasa idabtulu min sultanihim bi syai'in fazahu ila Allah azza wa jalla lam yalbathu ay yarfa'ahu Allah anhum. Ini biografi daripada Imam Hasan Al-Basri. Jarsidin apa? Seandainya manusia itu dikenakan musibah ataupun bala dengan raja, presiden, ataupun menteri, ataupun gubernur, wali kota